Inilah video amatir yang menunjukkan detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan tersebut sejak sore hari dan menyebabkan banjir yang membawa material batu dan juga kayu besar. Warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan kayu. Banjir disebabkan karena lokasi kampung yang berada di lereng pegunungan yang membawa material banjir dari hulu. Akibat banjir, setidaknya 15 rumah warga di Dusun Jono, Desa Tancep rusak. Warga dan petugas BPBD bahu-membahu membersihkan rumah dengan alat seadanya. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat untuk memperbaiki rumah mereka. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sementara di Grobongan pemirsa, ketinggian banjir yang merendam ruas jalan Grobongan Semarang, Grobongan belum surut. Puluhan kendaraan tertahan di lokasi banjir selama belasan jam. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang masih merendam ruas jalan Grobogan Semarang di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Arus banjir deras membuat arus lalu lintas lumpuh total, sehingga sejumlah kendaraan terjebak macet lebih dari 12 jam. Menurut salah seorang sopir kontainer, kejadian ini membuat mereka mengalami kerugian karena terlambat dalam pengiriman barang. Sementara minibus dan sepeda motor diarahkan ke jalur alternatif sehingga dapat melanjutkan perjalanan. Hingga kini tanggul jebol belum diperbaiki dan ketinggian banjir mencapai 40 hingga 50 cm. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di sepanjang hari memicu banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir memutus total jalur lintas utama Sibolga, Taruntung hingga tidak dilalui dari dua arah. 6 kecamatan juga dilaporkan terdampak banjir dan warga mengungsi. Di jalur lintas Sibolga, Taruntung, material longsor berupa tanah, batu, dan pohon menutup seluruh badan jalan. Tidak hanya banjir, hujan deras juga membuat tanah menjadi labil dan memicu longsor. Pengendara dari dua arah terpaksa berhenti total, sejumlah kendaraan memutar balik dan mencari jalur alternatif. Petugas menghimbau warga tidak memaksakan melintas karena kondisi di lokasi masih berbahaya. Luar biasa airnya, guys. Bukan makin surut ya, malah makin naik, guys. Ini di Lopian ya, kecamatan. Sementara itu, banjir bandang disertai gelondongan kayu menghancurkan jembatan penghubung di atas Sungai Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akibatnya akses satu-satunya menghubungkan 3 desa putus total dan warga terpaksa mengungsi. Banjir bandang menghantam aliran sungai Aek Botar, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Derasnya arus air yang membawa gelondongan kayu berukuran besar menghancurkan jembatan di Desa Lubuk Ampolu, Dusun 1, Kecamatan Badiri. Jembatan ambruk dan putus total, akibatnya jalur transportasi warga lumpuh. Akses ini merupakan satu-satunya penghubung antar desa yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. 3 desa yang terdampak langsung yaitu Desa Pagaran Honas dan Desa Lubuk Ampolu di Kecamatan Badiri serta Desa Aek Biar di Kecamatan Tuka. Warga menyebut sejak jembatan putus, kawasan tersebut dinyatakan terisolir. Banjir bandang juga membawa puluhan gelondongan kayu yang menghantam rumah warga di sekitar bantaran sungai. Sejumlah rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat, bahkan tergerus longsor. Di Desa Pagaran Honas, ketinggian air saat banjir mencapai 1,30 meter. Arus deras membawa material kayu dan lumpur. Pemirsa, cuaca ekstrim yang terjadi selama beberapa hari belakangan membuat sejumlah daerah terendam banjir. Tak hanya rumah warga, jumlah jalur kereta api juga terendam banjir dan sulit untuk dilalui. Hujan deras yang mengguyur Jawa Tengah membuat sejumlah daerah terendam banjir.
Bahkan di Demak, tanggul Sungai Cabean di Desa Tologoweru jebol. Jebolnya tanggul membuat air mengalir deras ke jalan dan permukiman warga. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas kesehatan pun terendam banjir. Salah satu di Rumah Sakit Kebon Agung di Demak, Jawa Tengah. Jebolnya tanggul juga membuat seluruh akses jalur utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik, khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar di arah Likat Utara, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, tanggul jebol membuat air merendam jalur kereta api Karangjati Gubuk. Tepatnya di Desa Papan Rejo, terendam banjir. Demi keselamatan penumpang kereta, PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegowanu. 3 jalur kereta api, yakni kereta api Gumarang Jaya, relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina, relasi Bandung-Surabaya sempat mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Saat ini air sudah mulai surut, kereta api pun sudah bisa melintas perlahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapal intim teratai yang berangkat dari Pelabuhan Kupal menuju Pelabuhan Bastiong, Ternate, Maluku Utara, kandas menabrak karang di pesisir Pulau Makain. Ratusan penumpang yang panik terjun ke laut. Ini korban-korban, semua ini ada korban, kasihan yang ada selamat, alhamdulillah anak-anak selamat. Ini kami sudah berada di darat. Ratusan penumpang KM Intim Teratai berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke Pulau Makian usai kapal menabrak karang dan kandas di pesisir Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Insiden kandasnya kapal terjadi di sekitar 24,66 mil dari kota Ternate sekitar pukul 4.45 WIT. Setelah kandas, kapal KM Intim miring di perairan Pulau Makian, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Tim Teratai yang mengalami kandas di perairan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Saat ini kami bersama tim SAR gabungan dari Polair, Polda Maluku Utara, Lanal Ternate, KSOP Ternate sedang dalam proses perjalanan dan akan melakukan evakuasi. Seluruh penumpang dikabarkan selamat dan penyelamatan dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.